Assalamualaikum. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita di Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'i syaitan. Dan kita masih membahas tentang kedustaan kaum sufi yang mereka mengaku wali dari wali Allah Subhanahu wa taala, dan banyak istilah-istilah yang mereka buat yang tidak pernah ada dalam istilah Islam. Dan bagian dari kedustaan mereka disebutkan kembali oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam ucapannya, wa kadzalika ma yarwihi ba'duhum 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ansyada munsyida. Dan begitu juga apa yang diriwayatkan dari sebagian mereka kaum sufi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka membuat syair-syair nasyid. Di sini disebutkan di antara syair nasiidnya adalah qad lasa'at hayatul hawa kabidi fala tatiba laha wala raqi, yang kurang lebih artinya, sungguh ular telah mematuk hatiku, maka tidak ada tabib, dokter yang mengobati, dan tidak ada juga orang yang meruqyahku. Illal habibul ladzi syugibtu bihi fa indahu ruqyati wa tiryaqi. Kecuali kekasih yang syugibtu bihi, ya, kecuali kekasih yang aku cintai dengannya, fa indahu ruqyati, maka di sisinya ada penyembuh, wa tiryaqi, dan penawar lukaku. Ini syair sebagian orang sufi, ya. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan, wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawajada hatta saqatat burdatu an mankibai. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tawajad, sampai jatuh selimut dari mankibai, dari pundaknya, ya. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan lagi, fa innahu kadzdzaba bi ittifaqi ahli ilmi bil hadits. Sesungguhnya ini adalah dusta dengan kesepakatan ahlul ilmi dengan hadis ini. Nah, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di antara kisah-kisah yang disebutkan kaum sufi. Ya, kaum sufi ini kaum pendongeng, ya. Fadilatul Syekh Fauzan mengatakan, hadhil qissatul ajiba ba'du sufiyah yarwi hada an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu tawajjada lama sami'a hadal abiyat. Jadi kisah ini adalah kisah yang sangat mengherankan yang ada pada sebagian kaum sufi yang meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum sufi meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang menyebutkan annahu tawajjada lama sami'a hadal abiyat. Mereka tawajjad ketika mendengar bait-bait syair ini. Kemudian Syekh Fauzan mengatakan, tawajjada hadhihi min istilahatus sufiyah. Tawajjad ini adalah merupakan istilah sufi, sebagaimana yang dalam minggu yang lalu sudah kita sebutkan di antara istilah-istilah sufi yang aneh itu. Di sini ada tambah lagi tawajjad. Bihaisu innahu yatrabu 'inda sima'il maqata'ati wal anashid, summa yazidu 'alaihi tarb wal ijab hatta yaghibu 'anid dunya wa yasqatu 'alal ard. Jadi maksud tawajjud di sini menurut orang sufi adalah istilah mereka, di mana tawajjud ini, ya, mereka menepuk gendang, mendengarkan nyanyian-nyanyian dan nasyid-nasyid di antara mereka, dan ini bagian ibadah orang sufi. Ada musik, ada nyanyian, ada tarian, ini ibadah kaum sufi. Kemudian mereka bertambah semangat, bertambah syahdu, ya, di dalam ibadah itu. Sebagian mereka merintih, menangis, dan seterusnya.
hatta yaghiba ani dunia, sampai mereka itu lepas dari dunia, ya sudah lupa dengan dunia, lupa daratan. Wa yasqat anil ard, sampai mereka terjatuh di bumi, ya, tersungkur gitu ya. Yaz'umuna anna Rasulullah SAW sami'a hadil abiyat, mereka menyangka bahwasanya Rasulullah SAW itu mendengarkan bait-bait syair lagu mereka ini. Wahia abiyatun asyaq wa ghuram wa ghazal, ya, bait-bait yang kerinduan dan seperti itulah, ya, mimpi-mimpi dan seterusnya. Kaifa yastami'u laha Rasulullah SAW, bagaimana mungkin Rasulullah SAW mendengarkan yang demikian. Wa asyadda min hadha kaifa anna rasulu yatawajjada indaha tawajjudul sufiyah. Yang lebih buruk lagi adalah bagaimana mungkin Rasulullah SAW yatawajjada indaha, artinya berada di sisi mereka, ya, seperti keyakinan tawajjudnya kaum sufiyah, ya. Maka saya mengatakan ungzur innahum yukadzibuna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka ini kaum yang mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala yahtarumunahu, mereka kaum yang tidak memuliakan, menghormati Nabi. Wala yahtaramuna Rasul, tidak memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yansibuna ilaihi safahata sallallahu alaihi wasallam, mereka menisbahkan yang perkara bodoh-bodoh demikian ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iyadan billah. Lalu dalam kesempatan yang lain bahwa maksud al-wijdu at-tawajjada inda sufiyah, yakni alladhi warada fi qalbi min dhani qahrin. Jadi tawajjud ini juga sebagian lain menerjemahkan, ini menurut orang sufi tentunya, adalah sesuatu yang hadir di hati, sesuatu yang ada dalam hati manusia, ya, yang dia tidak punya kemampuan untuk menolaknya, ya, suatu perasaan atau yang ada disematkan dalam hati seorang hamba dan dia tidak memiliki kekuasaan untuk menolak itu, ya. Atau juga diartikan adalah wahwa wasilatun idza wajada wujudul haq wa dhahaba kullu sifat min sifatil insan. Jadi ini wujud itu adalah merupakan wasilah, ya, menurut mereka apabila datang yang seperti ini, ya, maka akan ada wujud kebenaran, ya. Dan apabila wujud kebenaran itu hadir, maka sirnalah sifat-sifat dari sifat hamba. Ya, orang sufi kan punya keyakinan Rob itu bisa menyatu pada tubuh hamba. Rob bisa menyatu pada tubuh hamba, ya. Rasulullah SAW bisa masuk pada tubuh seorang dan seterusnya, ya. Ini kalimat al-wizdu tawajjud di sini. Dan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, ya, sepakat para ulama bahwa yang demikian, baik itu kisah-kisah mereka, pengakuan mereka, dan hadis-hadis yang mereka sandarkan pada Nabi SAW adalah kedustaan atas nama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini ya diantara sifat kaum sufiyah adalah pendusta, ya. Ya, kita tahu mereka punya istilah-istilah tersendiri dalam ibadah-ibadah mereka, juga mereka punya ibadah tersendiri yang sama sekali kadang tidak ada asal-usulnya dari syariat, atau mungkin sebagiannya ada asal-usulnya tapi ditambah-tambah dengan kebid'ahan yang ada pada mereka, ya. Padahal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak ingin agamanya ini menyerupai orang-orang kafir, tidak ingin menyerupai orang-orang musyrikin, bahkan tidak ingin menyerupai ahlul kitab yang Allah Subhanahu wa taala pernah turunkan kitab kepada mereka, ya. Bagaimana mungkin tarian, nyanyian, ya, yang semua ini adalah syiar kufri, syiar kekufuran, syiar jahiliyah yang sudah ada sebelum Islam datang, ya, kemudian ini diadopsi oleh Islam? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin orang-orang yang mengaku wali Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka beribadah dengan cara-cara yang tidak pernah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih dusta lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai tarian itu, nyanyian itu,
dan Rasulullah SAW hadir di acara-acara mereka. Fahada kuluha ya kadzab, semua ini adalah kedustaan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, di sini juga Fauzan mengatakan hadi qissatun kadzabun. Ini adalah kisah kedustaan. Bittifaqi ahlul ilmi bil hadis. Dengan kesepakatan para ulama dalam hadis. Wala taliqu bir Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu yatawajjad wa yasma abyat al ashaq wal ghuram wal ghazal nazzaha Allah an dzalika. Ya, tidak layak bagi seorang rasul ya untuk mendengar ya bait-bait syair lagu yang syahdu, yang penuh dengan khayalan impian, gitu kan? Allah Subhanahu wa taala mensucikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari semua itu, ya. Ya, dan ini bantahan dari kedustaan kaum Sufiyah. Kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan wa akdzabu minhu ma yarwihi ba'dhum annahu mazzaqa thawbahu wa anna Jibril akhadha qit'atan minhu fa'allaqaha 'ala al-'arsy fahadha wa amsaluhu mimma ya'rifu ahlul ilmi wal ma'rifati bir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu min adhharil ahadithi kadiban alaihi wasallam. Dan di antara kedustaan yang paling dusta yang diriwayatkan sebagian mereka bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mazzaqa saubahu. Di suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merobek bajunya. Wa ana Jibril akhadha qit'atan minhu. Bahwasanya Jibril alaihi salam mengambil robekan baju yang Nabi robek sendiri. Fa'alaqaha al-arsy, kemudian digantungkan di arsy. Bayangkan ya, jadi menurut orang sufi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pernah menjok bajunya. Dalam rangka apa pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menyobek bajunya? Apakah dalam rangka niyah meratapi kematian? Tidak mungkin, mustahil bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian karena Nabi yang melarangnya. Ya, makanya tidak heran di antara kaum sufi ini ibadahnya juga teriak-teriak, syakarat, merobek-robek baju dan seperti itu dianggap sakral bagi mereka. Ya mungkin mereka ya ada dalam kitab-kitab mereka seperti ini. Seperti dikatakan Ibnu Taimiyah, kedustaan yang paling dusta yang ada diriwayatkan oleh kaum sufi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam merobek bajunya, kemudian diambil oleh Jibril, baju robekan itu digantungkan, ditempelkan di arsy Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan fahada wa amsaluhu mimma ya'rifu ahlul ilmi wal ma'rifah bir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anahu min adharil ahadits kadiban alaihi. Jadi yang demikian yang semisalnya yang diketahui oleh ahlul ilmi dan orang yang paham betul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suatu kedustaan yang sangat nampak. Ya, adalah merupakan hadis yang sangat dusta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mungkin bagi kita yang bukan ahlul hadis ya, sangat aneh sekali redaksi hadis yang demikian. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam merobek bajunya. Ini juga sudah tidak mungkin. Ya. Kemudian Jibril menggantungkannya di arsy. Fal faedah, faedahnya apa? Ya. Nah, maka di sini kata Ibnu Taimiyah, jadi orang yang para ulama yang mu'tafar Rasul jelas tahu sekali ini adalah kedustaan di siang bolong atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, Syekh Fauzan pun tidak menyebutkan banyak dalam sesuai mengulang lagi dengan apa yang dikatakan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya. Di sini disebutkan kenapa ini pecahnya? Lama tawajjada mazzaqa thawbahu. Jadi ketika beliau ya tawajjad bersama nasyid-nasyid menikmati syahdunya nyanyian nasyid kaum sufi ini, maka di sini mazzaqa thawbahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merobek bajunya. Nah, ini saya menjelaskannya kenapa beliau merobek bajunya. Ya ketika mendengarkan dengdangan lagu-lagu sufi ini, menikmati itu sampai Rasulullah merobek bajunya. Wa qata'a thawbahu,
wa Jibril akhadha minhu qit'atan. Kemudian Jibril mengambil potongan-potongan robekan itu. Wa alaqaha bil arsy. Kemudian ditempelkan di arsy. Kata Syekh Fauzan, "Unzur al-kadzdzabul al-waqaha kaifa tablughu bihim wa yas'umuna annahum awliya illah." Lihatlah kedustaan yang sangat terang benderang ini. Bagaimana hal ini sampai pada mereka yang demikian, dan mereka bersama itu menyangka bahwasanya mereka wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lihat bagaimana orang-orang yang zahirnya memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengharap kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi sungguhnya dia adalah orang yang benci dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kaum sufi. Ya. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan wa kadzalika ma yarwunahu an Umar radhiyallahu anhu qala. Demikian juga apa yang mereka riwayatkan tentang Umar dari Umar radhiyallahu taala anhu, di mana Umar berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin yatahaddatsan. Jadi suatu hari Nabi dan Abu Bakar itu berdialog, berbicara di antara keduanya. Wa kuntu bainahuma kazinji. Dan aku di antara keduanya seperti jinji, artinya orang yang gharib, orang yang asing. Ya, ini disebutkan dalam hadis-hadis orang sufi bahwa Umar mengatakan bahwasanya suatu hari Nabi dan Abu Bakar sedang berbicara, dan aku ini seperti orang asing. Artinya tidak ditegur, orang ya tidak dibiarkan, namanya kok orang asing. Ya. Kemudian Fadilul Syekh Fauzan mengatakan, ya, wa inda sufiyah mil waqahat wal ajaib wal kadhib wal mudhikat ashadda min hada. Wa hadhihi sunnatullah anna man taraka haq ibtala bil batil. Jadi si orang sufi ini banyak khurafat-khurafatnya, keanehan-keanehannya, banyak kedustaan, cerita-cerita lucu, anekdot-anekdotnya banyak. Dan saya mengatakan wa hadhihi sunnatullah, dan ini adalah sunnah Allah, sunnatullah, anna man taraka al-haq ibtuliya bil batil. Barang siapa yang meninggalkan kebenaran, maka Allah akan uji dengan kebatilan. Kalau kita meninggalkan kebenaran nih, maka kita akan berpegang dengan kebatilan. Ya. Maka orang-orang yang benci sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti berpegang dengan yang bid'ah. Ya. Kemudian saya juga mengatakan yakni la yafhamu kalamuhum. Maksudnya ketika Rasul berbicara dengan Abu Bakar, Umar seperti orang asing, maksudnya kata Syekh Fauzan, Umar enggak paham ucapan mereka. Mereka ini berbicara apa? Padahal bahasanya sama-sama orang Quraisy. Ya kan? Yatahaddatsuna bi kalamin la ya'rifu Umar radhiyallahu anhu. Rasul berbicara dengan Abu Bakar yang tidak dipahami oleh Umar. Hada hal mungkin hada, kata Syekh Fauzan, mungkinkah demikian? Ya. Ya, mungkinkah demikian? Jawabannya jelas tidak mungkin. Karena Nabi tidak akan menyelisih apa yang diucapkan. Ya kan? Kan dalam hadis idza kuntum salasan fala yatasnani dunal akhar. Apabila kalian bertiga, jangan berbisik-bisik tanpa yang lain. Fa innahu yudi, karena itu akan menyakitinya. Rasulullah tidak mungkin menyakiti Umar. Maka yang demikian bisa maknanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbisik-bisik dengan dengan Abu Bakar meninggalkan Umar, dan ini mustahil. Karena ini akan menyakiti Umar. Dan Rasulullah sendiri yang melarangnya. Atau yang kedua, Abu Bakar dan Umar bicara dengan bahasa asing yang tidak dipahami Umar. Ini pun mustahil. Ya, tidak mungkin. Karena makna dari yatanajat, berbisik-bisik itu bisa maknanya orang bertiga, yang dua berbicara dengan bahasa yang tidak dipahami orang yang ketiga. Ya, tanpa keridhaan orang yang ketiga. Ya. Nah, yang jelas ini bukan memuliakan Umar dan tidak memuliakan Rasulullah dan Abu Bakar. Ala kulli hal, ini semua adalah kedustaan orang-orang sufi atas nama Rasul, atas nama Abu Bakar dan Umar. Ya. Kemudian Ibnu Taimiyah melanjutkan wa huwa
kadhibun maudhu'un bi ittifaqi ahli ilmi bil hadis. Maka ini adalah dusta, hadisnya maudhu, hadis palsu dengan kesepakatan para ulama hadis, ya. Ini di antara apa yang diyakini oleh kaum sufi, ya. Mereka buat hadis-hadis, ya, buat cerita-cerita, dongeng-dongeng, ya, begitu ya. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan wal maqsudu huna, yang dimaksud di sini adalah anna fi man yukirru bi risalatihi al-'amati fi adh-dhahiri man ya'taqidu fil batini ma yunaqidu dzalik fayakunu munafiqan. Kata Ibnu Taimiyah, maksudnya adalah orang-orang yang beriman, meyakini tentang kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara umum, ya. Jadi orang-orang yang mengakui kerasulan Muhammad secara umum dalam zahir, dalam praktek yang dapat kita saksikan dengan mata, mayataqidu bil batin mayunaqid dzalik. Tetapi dalam batinnya, dalam hatinya, dalam keyakinannya ini menyelisihi ucapan dia secara zahir. Fayakunu munafiqan, maka mereka adalah orang-orang munafik. Ya. Di sini Syekh rahimahullah taala secara khusus membantah kaum sufi, secara umum yang membantah orang-orang yang tidak sama antara zahir dengan batinnya dalam iman. Karena saya berbicara sebelumnya berkaitan dengan orang sufi, maka secara khusus ditembakkan kepada sufi. Karena orang sufi itu adalah secara zahir beriman dengan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka gulu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kesempatan yang lain. Bukankah mereka bernasyid, bersajak, menangis itu mengharapkan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Iya kan? Dalam pujian-pujian mereka melampaui batas dalam pujian pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam keyakinannya, dalam praktek ibadahnya ini tidak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hakikat cinta adalah yuhibbul muta', mencintai ketaatan. Rasul perintahkan ke sana, dia ke sini. Rasulullah suruh berjalan ke seberang kanan, dia ke seberang kiri. Bahkan mereka punya keyakinan enggak butuh dengan Rasul. Karena mereka langsung ambil ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya mengatakan ini, ya, orang-orang yang secara umum beriman dengan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara zahir, tapi dalam keyakinannya menyelisih apa, ya, yang tidak menyelisih zahirnya, artinya dalam batinnya tidak mengambil kerasulan atau risalah dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayakunu munafiqan, maka mereka adalah orang-orang munafik, ya. Nah, ya. Nah, di sini saya Pojan mengatakan hada min maqsudu mislu ma bada'a anna hunaka may yatadhahharu bi tasdiqir rasul fi dhahir. Jadi di sana ada orang-orang yang menampakkan kejujurannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam secara zahir. Artinya membenarkan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan. Lakinnahu yukadzibuhu fil batin, tapi dia mendustakan kerasulan itu secara batin. Siapa mereka? Jelas munafik. Tapi saya mengatakan wa minhum as-sufiyah wal munafiqun. Mereka adalah kaum sufiyah dan kaum munafikun. Jadi kaum sufiyah ini termasuk juga kaum munafik. Ya, karena mereka punya persamaan. Ya, persamaannya apa? Hakikatnya mereka tidak mengambil syariat dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, ketika ada orang menggebu-gebu atau secara zahir betul-betul kayak bela Islam gitu ya, kayak mencintai syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan baju-baju kebesaran mereka dan dengan ibadah-ibadah mereka, belum tentu mereka adalah orang-orang yang benar-benar mencintai Islam. Belum tentu mereka adalah orang-orang yang selamat dari kemunafikan, ya. Kemudian berikutnya wahwa yad'i fi nafsihi wa amsalihi annahum auliyaullah. Jadi orang-orang ini, ya, menyangka dirinya adalah mengakui atau
menyangka bahwa dirinya dan orang-orang semisalnya adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ma'akuprihim fil batin bima ja'a bi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bersama kekufuran mereka dalam hati mereka dengan apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi orang-orang munafik itu kan di Quran juga sudah disebutkan, bahkan dikhususkan oleh Allah surat Munafikun. Bahkan dalam ayat pertama kan Allah mengatakan, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu ya'lamu innal munafiquna lakadzibun." Bila datang orang-orang munafik kepada engkau Muhammad, mereka kan mengatakan, kami bersaksi engkau adalah Rasul Allah. Dan Allah juga tahu kalau Muhammad Rasulnya. Dan Allah bersaksi kalau orang-orang munafik itu adalah para pendusta. Ya. Jadi begitu, meyakinkan. Ya. Maka orang-orang sufi pun demikian. Meyakinkan bagaimana atribut mereka, ibadah mereka, ucapan-ucapan mereka itu meyakinkan kalau mereka adalah orang-orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya kan? Subhanallah. Iya. Padahal apa yang mereka ucapkan tidak sama dengan apa yang ada di hati mereka. Ya, wa ya'tarifuna bi dhahiril rasuli bir risalah wa fil batin yuqaddimuna. Mereka mengetahui secara zahir tentang kerasulan Muhammad, tetapi mereka mendustakan di dalam batinnya. Manhum? Saya mengatakan humul munafiquna was-sufiyun. Mereka adalah orang-orang munafik dan orang-orang sufi. Ya. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan imma inadan wa imma jahlan. Baik itu dia menyelisihi zahir dari batinnya adalah karena inadan, karena menentang, karena tidak setuju, ya. Wa imma jahlan, atau karena kebodohan. Sama saja. Mereka berkeyakinan demikian itu karena memang mereka menentang, ya, seperti orang munafik asli kan menentang. Ya. Atau yang kedua, mungkin karena mereka bodoh saja sehingga mereka menyerupai kaum munafikin. Maka kata Ibnu Taimiyah sama saja. Ya. Nah, saya pun mengatakan imma inadan ma'al ma'rifah. Baik orang itu zahirnya mencintai Rasulullah, batinnya mendustakannya dikarenakan pengingkaran bersama pengetahuan. Jadi dia mengetahui demikian kok dia mengingkari kayak orang munafik yang asal. Wa imma jahlan bima ja'a bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau karena kebodohan dia dengan apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yad'unal ilm wa yad'unal ilmu yad'unal ma'rifah, sehingga mereka meninggalkan ilmu, meninggalkan pengetahuan. Wa yasmunal 'arifu billah wa ma asbah dzalika, mereka mengakui atau menyangka dirinya orang yang paling tahu tentang Allah atau yang semisal itu. Wa annahu wasala ila Allah, atau mereka juga berkeyakinan dia bisa sampai langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia bisa sampai kepada Allah? Ya, dengan keyakinan itu, ya. Maka ini semua adalah, saya mengatakan wahum ala hadzal mustawa al-habit min jahri wal hamaqa. Mereka dalam kondisi tingkatan ini itu sudah pada tingkatan kebodohan dan kedunguan. Ketika ada orang mengatakan si fulan itu adalah sudah ma'rifah, sudah arifullah, orang yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, sampai derajat kasyaf atau yang semisal itu, bisa sampai langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa melihat Allah, bisa bicara kepada Allah, pokoknya begitulah. Maka saya mengatakan wahum ala hadzal mustawa minal jahri wal hamaqah. Mereka kalau sudah pada tahapan ini tahapan kebodohan dan kedunguan. Ya. Demikiannya. Mazala Syekh rahimahullah yubayyin al-fawariq bainal awliya'illah wa awliya syaitan. Allahu azza wa jalla dzakara anna awliya Allah humul ladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi Syekh terus, jadi Ibnu Taimiyah rahimahullah terus saja beliau menjelaskan perbedaan antara wali Allah dan wali syaitan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya wali-wali Allah Subhanahu wa taala mereka adalah orang yang beriman dan mereka bertakwa. Alladzina amanu wa ya'malun. Mereka beriman dengan Allah dan seterusnya, dan mereka adalah orang yang beribadah dengan tata cara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amanu dhahiran wa batinan. Wali Allah itu adalah orang yang beriman secara zahir dan secara batin. Falyaqbil iman bi dhahiri duna batin. Maka tidak cukup seorang beriman secara zahir tanpa batinnya.
kal imanil munafikin, seperti imannya orang munafik, beriman secara zahir tapi mengingkari secara batin. Alladzi yashhaduna anna Rasulullah lakinnahum kadhibun. Orang munafik yang mengakui bahwasanya bersaksi Muhammad Rasulullah tapi mereka mendustakan dalam hati. Wa yuqaddimunahu fi qulubihim wa haula'i fi darkil asfali minan nar. Mereka itulah orang-orang yang kelak akan menghuni neraka paling dalam, paling bawah, ya. Kaifa yuqalu innahum awliyaullah? Bagaimana mungkin mereka disebut awliya Allah, wali-wali Allah Subhanahu wa taala? Ini orang munafik. Jelas orang munafik, kita sepakat, bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Fauzan mengatakan berikutnya, wa kadzalika dhalal mutasawwifah alladziina yattadharuna bi syahadati anna Rasulullah lakinnahum bil batin ya'taqiduna khilaf dzalik. Begitu juga kesatan orang-orang sufi yang secara zahir mereka bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Secara zahir mereka mencintai Rasulullah, bahkan mengharap Rasulullah SAW bagian dari mereka, tapi dalam keyakinannya mereka menyelisihi semua syariat Nabi SAW. Ya'taqiduna ana awliya'a la yahtajuna ila Rasul SAW. Mereka punya keyakinan kalau wali-wali Allah enggak butuh kepada Rasul SAW. Ya, wa inna ma ya'khuduna 'anil lahi wasyaratan. Mereka punya keyakinan mereka bisa mengambil ilmu langsung dari Allah, enggak butuh Muhammad. Innamal ladzi yahtaju ila Rasul sallallahu alaihi wasallam humul awwamul ladzina lam yasilu ila Allah. Adapun orang-orang yang mengambil syariat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah keawaman manusia, bukan orang-orang khusus yang bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amal khawasu sufiyah fa innahu wasalu ila Allah. Adapun orang-orang yang khawas dari orang sufi ini langsung ambil ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka mereka tidak butuh kepada Rasul. Bagaimana mungkin? Ini kan kontradiktif. Ya. Jadi yang pertama adalah kaum munafikin yang mereka secara zahir mencintai Rasul, mengakui dia sebagai Rasul, tapi batinnya mendustakan, membencinya. Yang kedua kaum sufiyah yang secara zahir juga sama, mencintai Rasul, mengagungkan Rasul, tapi dalam batin mereka menghempaskan Rasul sejauh-jauhnya karena mereka merasa tidak butuh pada seorang Rasul, karena mereka bisa ambil langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana persamaan munafik dan sufiyah. Tapi saya pun menyebutkan kadzalikal fariqus tsalis minan nasara. Begitu juga kelompok yang ketiga ya, dari kaum Nasara. Paminan Nasara may yashhadu anna Muhammadar Rasulullah lakin yaqulu risalatahu khassatan bil Arab. Jadi di antara orang Nasrani ini ada orang-orang Nasrani yang bersaksi kalau Muhammad Rasul Allah, tapi mereka mengatakan kerasulannya itu hanya khusus bagi orang-orang Arab saja, bukan untuk seluruh manusia. Maka yang seperti ini juga tidak dianggap beriman kepada Rasul. Karena apa? Karena mereka membatasi kerasulan Muhammad hanya sebatas orang Arab saja. Kalau bukan orang Arab, maka tidak butuh kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah sama. Hakikatnya adalah sama. Ada perbedaan di antara tiga kelompok ini, tapi sama-sama kufur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Muhammad ini diutus bukan hanya untuk bangsa manusia saja. Bangsa jin. Bahkan ini bagi seluruh alam semesta. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Sebenarnya kami utus engkau Muhammad rahmat bagi seluruh alam. Alam itu kan tidak hanya dunia aja. Ya. Maka orang-orang yang mengakui Muhammad seorang rasul tapi terbatas hanya pada orang Arab saja, sama mereka adalah bukan orang yang beriman. Ya. Atau kelompok yang keempat kata Syekh Fauzan, ya'tarifuna annahu Rasulullah wa ana risalatu amatun li jami'is thaqilain lakin yaqulun laisa khatimur rasul. Yang keempat ya, lagi ramai hari ini ya, yaitu kelompok yang mengakui Muhammad itu adalah Rasul Allah bagi alam semesta, bagi bangsa manusia dan bangsa jin, tapi mereka mengatakan Muhammad ini bukan Rasul terakhir, bukan penutup para nabi, masih datang nabi-nabi setelahnya. Mereka tidak beriman ada penutup para nabi. Padahal Allah mengatakan walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tapi dia adalah seorang Rasul Allah dan penutup para nabi. Jadi Rasul juga mengatakan dalam hadis lain ana khatimun nabiyyin fala nabiyya ba'di.
aku adalah penutup para nabi yang enggak ada nabi setelahku. Seperti Rasul juga berkata kepada Ali kan, ya Ali anta minika manzilati Harun ala Musa. Wahai Ali, kedudukanmu terhadapku seperti Harun terhadap Musa. Walakin laisa nabiyyun ba'di. Nabiyyun ba'di. Tapi tidak ada nabi lagi setelahku, ya. Nah, mereka tidak meyakini hadis-hadis itu. Mereka punya keyakinan Muhammad adalah Rasul Allah bagi alam semesta, tapi dia bukan yang terakhir. Ini pun sama saja. Tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak beriman dengan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bukan bagian dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan heran dari dulu sampai sekarang tuh ada kelompok ya nabi-nabi baru ya. Baik di secara tatanan dunia ataupun tatanan dalam negeri kita. Banyak orang-orang yang ngaku nabi. Ketika ditanya, nabi itu biasanya kan dapat wahyu baru misalnya, atau rasul kan dapat wahyu baru. Ya, mereka pasti akan mengatakan wahyunya Al-Qur'an. Wahyunya Al-Qur'an. Nah, itu kan? Ya, karena mungkin mereka tadi ya mengakui kerasulan Muhammad tapi tidak mengakui kalau Muhammad penutup para nabi. Mereka menyangka nabi-nabi itu masih ada terus ada. Ya. Seperti kaum Bahai ya. Kaum Bahai itu mengakui ada nabi-nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan ya ketua mereka itu bagian yang mereka anggap nabi. Juga seperti Mirza Ghulam Ahmad atau Ahmadiyah ya kan, di skala internasional ya, mengaku sebagai nabi ya. Dan banyak ya pengaku-pengaku nabi sejak meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai nanti akhir zaman ini ya, pengaku nabi semakin banyak. Yang jelas ikhwatal iman yang berarti Allah Subhanahu wa taala, baik itu adalah orang munafik asal yang secara zahir mencintai Islam tapi batinnya sungguhnya membenci, atau orang-orang sufia baik karena pengingkaran atau kebodohan yang zahirnya mencintai Rasul tapi batinnya ya meninggalkan ajaran Rasul, atau seperti sebagian orang Nasrani yang punya keyakinan Muhammad adalah utusan Allah tetapi khusus bagi orang Arab saja, atau sebagian orang yang punya keyakinan Muhammad diutus untuk rahmatan lil alamin tapi bukan sebagai penutup para nabi. Maka semua ini hukum akhirnya sama-sama saja, tidak dianggap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi jenis manusia dalam menyimpang dalam penyimpangan itu berbeda-beda. Walaupun hasil akhirnya mereka sama, tidak dianggap beriman. Maka orang yang beriman dan mereka wali Allah Subhanahu wa taala adalah yang beriman kepada semua ajaran Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya ya. Harus beriman semuanya. Dia utusan Allah, ya rahmatan lil alamin, dia sebagai penutup para nabi, yaqinan zahiran wa batinan, secara yakin, zahir dan apa yang ada dalam batin kita. Barulah dikatakan orang beriman, barulah kita dianggap sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara cukup penjelasan kita pada pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang dikatakan Ibnu Taimiyah dan dijelaskan Fadilah Syekh Fauzan hafizahullah taala membawa pengetahuan bagi kita, keberkahan kepada kita, dan mengokohkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan membebaskan kita dari penyimpangan-penyimpangan seperti penyimpangan kaum munafikin dan penyimpangan kaum sufia dan yang semisalnya. Baik, ada pertanyaan? Kita tutup kafatul majelis. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan kita dalam majelis ini. Subhanaka wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.